Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Indonesia merupakan sebuah negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Berbeda suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Hal inilah hadirin yang membuat Insinyur Soekarno berkata, "It was the concept of nationalism and Indonesian loss is darkness. All is not about a Javanese, Warinian and Sulawesi, Bali were others. This is about togetherness, rebel, foundation of one nation state." Hadirin, perbedaan-perbedaan itulah yang menimbulkan rasa nasionalisme di dalam dada, bukan tentang orang Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, NTT maupun daerah lainnya, tetapi tentang Indonesia bersama-sama melahirkan satu kesatuan nasional. Hadirin, masih ingatkah kita ketika warisan budaya bangsa kita, cipta karya anak bangsa, diklaim bangsa lain sebagai warisan budaya mereka, masih senantiasa membelenggu kita. Ketika tenaga kerja asing dan asing lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada tenaga kerja asli Indonesia. Masih ingatkah kita, hadirin, ketika bendera bangsa ini dicetak terbalik oleh oknum bangsa tetangga, spontan rakyat Indonesia gerang dan marah. Ini membuktikan bahwa rasa nasionalisme itu belum mati di dalam dada. Namun kini, hadirin, rasa nasionalisme itu mulai sirna karena hanya mengedepankan keegoisan semata. Perbedaan dan keragaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana, saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menisnakan sebuah agama. Pembulian, berita hoaks semakin marak di media massa, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, pelecehan terhadap simbol-simbol negara, dan lain sebagainya. Betul, hadirin. Hadirin, lalu bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, Keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Itulah yang merupakan judul syarahan kami pada kesempatan kali ini dengan rujukan firman Allah surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'mata
fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ihwana wa kuntum ala safa hufratim minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada pada tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Ayat tersebut menyuruh kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah dan melarang kita untuk bercerai-berai. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Syekh Ismail Haqqi Al-Barasawi di dalam tafsir Ruhul Bayang jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa terjadinya tafarraq atau berpecah belah ialah in kuntum a'da'a, apabila kalian berselisih. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 371 menjelaskan bahwa perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Generasi muda harus menjadi pelopor persatuan sebagaimana pemuda 1 abad silam yang berhasil mengikrarkan diri dalam momentum Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa
syair berikut. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, Panggilan jihad rembungkan, Wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. persatuan dalam Tuhan. Persatuan dalam Tuhan. Mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, masih terngiang di benak kita ketika pegelaran pesta olahraga akbar Asian Games dilaksanakan di negara kita, seketika perbedaan suku menjadi luruh ketika atlet nasional kebanggaan Indonesia mengenakan seragam merah putih. Mereka yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, NTT, dan lainnya. Mereka bersatu padu dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mereka menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan dalam mencintai tanah airnya. Sebagaimana prinsip Panglima Besar TNI Indonesia, Jenderal Sudirman, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi oleh merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Oleh karena itu hadirin, mari kita bersatu padu dalam mencintai tanah air kita. Karena umat muslim bersaudara, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam tafsir Al-Marawi jilid 4 halaman 31 menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwa
ai ikhwatun fiddin. Sungguh orang mukmin itu bersaudara, yakni bersaudara dalam agama. Implikasi dari rasa persaudaraan tersebut hadirin hendaknya menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme tentang Indonesia. Indonesia tempat di mana kita lahir, tempat di mana kita hidup, dan tempat akhir kita menutup mata. Sebagaimana yang digambarkan oleh Ibu Sud dalam lagu Tanah Air berikut ini. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Hadirin, mari kita bersatu padu dalam mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia, karena Indonesia satu nusa, Satu bangsa, Satu tanah air kita. United we stand, divided we fall. unity dividi amu fed mamente naikol asiamu. Accahe sepasehe, acca hoja serpase, hegere negeli aja. Bersatu Kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin, sebagai kesimpulan dari syarahan kami, keberagaman merupakan rasa cinta tanah air yang harus tertanam pada diri insan manusia. Dalam rangka memandang pentingnya merawat rasa nasionalisme tersebut, persatuan dan kesatuan merupakan pilar utama dalam mencintai tanah air kita. Penutup kata, pantun Karmina, jauhi komunisme, paham perusak bangsa, tingkatkan nasionalisme, Indonesia sejahtera. Pohon dadak di tepi laman, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, warahmatullahi wabarakatuh.